Oke, selamat datang di deep dive kita kali ini. Ya, kita mau langsung aja nih bongkar sumber-sumber yang udah Anda siapin soal penelusuran karaton di Pandeglang, Banten. Siap. Fokus kita kali ini ke satu catatan spesifik ya, dari Mr. J.A. Tobias. Dia ini kan komisaris pemerintah Hindia Belanda. Betul. Antara tahun 1810 sampai 1813 gitu ya. Nah ya, tulisannya dimuat di Tijdschrift voor Nederlands Indië. Jadi misi kita hari ini, coba gali lebih dalam apa sih yang diungkap catatan ini soal kediaman terakhir Sultan Banten di Pandeglang. Dan juga dinamika lokalnya ya, yang kayaknya cukup panas waktu itu. Betul. Oke, mari kita mulai bedah. Ya, catatan Tobias ini, ini memang penting sekali ya. Ini bukan sekedar laporan administratif biasa gitu. Ini tuh kayak potret langsung dari periode yang, krusial banget di Banten. Penuh gejolak. Jadi bukan cuma deskripsi tempat aja ya? Jauh lebih dari itu. Ini jendela buat ngintip interaksi yang kompleks. Antara siapa? Ya antara kekuasaan kolonial, kesultanan yang posisinya udah mulai lemah, sama kekuatan-kekuatan lokal lainnya. Menarik. Terus jurnal Tijdschrift itu sendiri gimana? Nah, jurnalnya sendiri itu cerminan upaya kolonial buat ngumpulin pengetahuan. Bisa dibilang intelijen lah ya. Itu kan alat penting buat mereka ngontrol wilayah jajahan. Jadi kita bacanya juga harus sambil ingat itu. Tapi detailnya itu loh berharga banget. Oke. Nah, masuk ke isinya nih. Tobias cerita soal kediaman Sultan di Pandeglang. Katanya itu secara fisik dibentengi dan dijaga oleh sejumlah tentara Eropa. Iya, kedengarannya kan berarti aman ya, terkontrol gitu. Iya, itu dia. Tapi anehnya nih, di bagian lain, Tobias justru bilang tempat itu tidak aman dan sering diserang. Gimana tuh? Nah, ini dia kontradiksinya. Menarik banget kan? Meskipun dijaga ketat, kok malah dibilang nggak aman, sering diserang. Ini langsung nunjukin sesuatu yang penting sih menurut saya. Apa tuh? Ya, ini nunjukin kalau kontrol Eropa itu, terbatas banget. Ada perlawanan lokal yang ternyata cukup kuat gitu, bahkan bisa ngancam tempat yang mereka coba lindungi. Jadi perlindungan Eropa itu nggak mutlak. Wow. Jadi nggak sekedar dijaga aja ya, ada dinamika lain. Persis. Kendali kolonial itu ada batasnya di lapangan, nggak sekuat di atas kertas mungkin. Nah, terus ini jadi makin seru nih. Tobias nyebut satu nama, Noriman. Dia digambarkan sebagai orang asing. Orang asing ya? Iya. Dan tinggalnya tuh deket banget sama kediaman Sultan. Cuma tidak sampai 3 tiang katanya. Itu kan deket banget ya, kurang dari sejam jalan kaki lah mungkin. Bayangin deh, udah gitu dia punya rumah dan benteng sendiri. Itu dia. Pakai bendera atas nama Sultan Kanoman lagi. Walaupun Tobias sendiri kayaknya ragu ya, dia kasih tanda tanya gitu di catatannya. Iya, ada tanda tanya di situ. Tapi keberadaan Noriman ini, ya ampun, deket banget, terang-terangan punya benteng sendiri, punya bendera sendiri. Padahal secara formal katanya tidak diizinkan. Nah itu artinya apa tuh? Ini indikasi kuat banget adanya fragmentasi kekuasaan. Jadi otoritas resmi, entah itu sultan atau kolonial, itu nggak sepenuhnya megang kendali di wilayah itu. Ada kantong-kantong otonomi atau perlawanan yang berani muncul terang-terangan. Gila sih, nekat banget ya. Dan kayaknya dia nggak main-main soal kekuatannya. Oh jelas nggak? Pas dia ngerayain kelahiran anaknya, Tobias nyatet dia itu menembakkan artileri meriam yang cukup besar. Dan itu dilakuin di hadapan kekuatan Eropa dan pribumi. Nah, itu kan bukan sekedar perayaan biasa ya. Itu udah kayak unjuk kekuatan. Sengaja pamer di depan semua orang, pernyataan politis banget itu. Demonstrasi kekuatan dan pembangkangan yang jelas ya. Tepat sekali. Terus pertanyaannya kan, dari mana dia dapat kekuatan segitu? Kok berani banget? Nah iya, dari mana? Tobias nyatet juga. Katanya setiap Bantan Hammer, maksudnya orang Bantel ya, dari pedalaman selalu menjadi penolongnya. Jadi dukungannya dari masyarakat lokal. Wah, dukungan rakyat ya. Tapi kenapa mereka mau dukung? Nah, ini yang menarik. Tobias sendiri ngaku agak bingung. Dia bilang alasannya itu campuran antara kasih sayang, atau karena takut akan balas dendam, atau karena percaya pada kekuatan gaibnya. Kompleks banget kan? Jadi ada unsur loyalitas, ada unsur takut, ada juga unsur kepercayaan spiritual ya. Kayak sosok karismatik gitu dong dia. Bisa jadi.
Dia jelas berhasil memanfaatkan sentimen lokal, entah itu loyalitas tradisional, ketakutan, atau keyakinan spiritual. Makanya basis kekuatannya solid banget. Sampai orang lokal mau nyembunyiin dia, kasih makan, nurutin kebutuhannya gitu ya. Betul, ini bikin dia jadi figur yang susah disentuh sama kolonial. Karena pendukungnya ya masyarakat itu sendiri. Pantesan aja pemerintah kolonial ngelihat dia sebagai ancaman besar ya. Oh jelas, ancaman serius ini. Buktinya mereka sampai nawarin hadiah yang, wah, gede banget ini, 1.000 emas Spanyol. Itu kan lebih dari 2.500 gulden ya. Besar sekali untuk ukuran waktu itu. Dan tujuannya spesifik banget, mengubah orang kepercayaannya menjadi pengkhianat. Jadi mereka nyerangnya dari dalam ya, ngincer orang dekatnya. Iya, strategi ini aja udah nunjukin betapa berbahayanya Noriman di mata mereka. Ini juga semacam pengakuan kalau kekuatan utama Noriman itu bukan cuma senjata, tapi loyalitas para pengikutnya. Makanya mereka coba rusak dari situ. Dan akhirnya gimana nasib Noriman? Akhirnya sih, dia berhasil diusir ya dari situ, terus sembunyi di dekat Patoja, tapi tetap diburu terus sama orang Eropa, nggak dilepas gitu aja. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari deep dive singkat ke catatan Tobias ini, gambaran Banten awal abad 19 itu jadi, wah, jauh lebih kompleks ya dari yang mungkin kita bayangin. Iya, banget. Bukan sekedar cerita tentang kolonial datang terus langsung dominan gitu aja, nggak sesimpel itu. Kita jadi lihat ada sultan yang oke lah dilindungi Eropa, tapi posisinya sebenarnya rapuh banget. Di sisi lain, ada tokoh lokal kayak Noriman ini yang pengaruhnya gede, dukungan rakyatnya kuat dan berani nantang terang-terangan. Betul, ini menyoroti batas-batas kekuasaan kolonial itu sendiri, sekaligus juga nunjukin ketangguhan perlawanan lokal, yang motifnya juga macam-macam tadi ya. Realitas di lapangan kayak kediaman sultan yang nggak aman itu, atau Noriman yang seenaknya nembakin meriam, itu seringkali beda jauh ya sama gambaran kekuasaan kolonial yang biasanya digambarkan solid dan tak tergoyahkan. Persis, catatan seperti ini ngasih kita perspektif yang lebih membumi lah ya, lebih real. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke alasan dukungan buat Noriman yang disebut Tobias. Kasih sayang, takut balas dendam, dan kepercayaan pada kekuatan gaib. Kombinasi yang menarik itu. Iya kan? Mengingat catatan kolonial itu pasti punya sudut pandang sendiri, mungkin ada biasnya juga. Ini ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Oke, apa tuh? Pengaruh atau mungkin jaringan dukungan lain yang sifatnya tak terlihat gitu, apalagi ya yang mungkin bekerja di masyarakat Banten waktu itu. Sesuatu yang mungkin luput dari pengamatan seorang komisaris Belanda kayak Tobias. Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Apalagi yang tersembunyi di balik catatan formal ini. Betul. Oke, sepertinya itu dulu untuk deep dive kita kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama.